Bisa senekat itu pasti ada sesuatu yang terjadi kan? Nothing sih sebenarnya 28 itu umur 28. Oh itu umur 28 pada 40. saat umur 40. Waktu mindset waktu aku memutuskan membuat bisnis itu umur 28 tahun. Aku ingat banget karena menurut aku itu momen aku mau nikah tuh. Aku mau nikah. Terus aku pikir kalau udah nikah kita mau kerja kayak apa, Mbak? Oke. Jadi bukannya karena mau jadi ibu rumah tangga yang baik kan? Atau bukannya karena udah nikah itu berarti ada suami? Nggak ada di kepala saya. Ya? Nggak ada. Malah di kepala saya juga menjadi wanita karir sambil melupakan bahwa sakjane aku wedok loh, gitu loh kan. Iya kan? Harkat dan martabat wanita sebagai wanita ya tugas dan tanggung jawab juga aku mengikuti kan gitu kan. Mau cari uang setinggi apapun, posisi setinggi apapun, uang sebanyak apapun, harkatnya kita wanita. Tugas wanita tuh apa sih, Mbak? Kembali ke dapur. Itu kayak orang tua dulu, tapi orang tua dulu. Enggak. Kalau saya melihat bahwa harkat wanita yang sorry ya, mungkin transgender akan ngomel sama gue bahwa adalah apa? Lo nggak bisa nyebut diri lo selama lo belum melahirkan. Jangan sebut diri lo wanita. Lo nggak bisa mens, nggak bisa melahirkan, nggak bisa, Mbak. Benar nggak? Menyusui nggak bisa. So you still boy as a boy gitu loh. Itu perbedaannya. That's why we call them transgender, right? Gitu loh. Nah makanya saya balik lagi ke tadi, cita-cita saya apa? Gimana caranya aku tetap menjadi istri yang baik, ibu yang baik, tapi aku tetap punya uang. Bukan dari tetangga, bukan dari suami, bukan dari suami kan? Karena saya dari kecil dididik mama nggak minta, gitu. Sampai sekarang. Jadi mandiri ya? Mandiri. Even saya udah nikah, sampai suami saya nggak ada pun. Oh itu yang membentuk dirimu kuat bahwa dari sekian juta menjadi 0 juta. Iya, pede aja gitu loh. Karena aku meyakini gini loh, Mbak. Apa sih yang gue nggak bisa lakukan untuk dapat duit gitu loh. Aku yakin aku bisa. Walaupun waktu itu aku belum kepikiran jadi trainer loh, Mbak. Belum. Cuman memang kan. Tapi kan basicnya ada dong. Maksudnya dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Memang kan aku menjadi pertama kali kan aku headhunter ya. Tahun aku pertama kali kerja aku lulus kan 2005 tuh. 2000 tua 2005. Banget gue ya. Bukan. Enggak salah 95 sorry. Lebih jauh lagi mah. Kalau 2005 udah mau keluar dari. Iya benar. Aku kuliah tahun 90, Mbak. Kuliah tahun 90. Aku udah 53 udah tahun 72 aku lahir. Oh baiklah. Berarti masih agak sedikit bisa nyambung kita. Agak nyama ya. Kalau 2005 nah gantiin lah. salah 95. Ini udah error nih, terlalu banyak. Makanya kalau dibilang ya ditanya, lu berani bangun tadi itu bahwa apa? Karena aku meyakini satu, Mbak. Satu sebagai HR ya. HR itu menurut aku tuh kan sebenarnya centralized business nggak sih? Kita yang mengepalai dan menyusun semua program di perusahaan apapun, ya nggak sih? Seharusnya begitu. Jadi backbone-nya. Yes. Kalau SR ini nggak ada, walaupun dia cuma satu orang dengan fungsi HR itu ada. So itu backbone. Kalau aku bilang lebih kata dia soul of the company. Jadi artinya aku adalah bahwa kalau gitu SR di muka bumi ini sebenarnya bisa jadi CEO secepatnya. Asal mau loh. Ya asal mau. Karena kita loh yang bangun sistem. Ya ampun Mbak, waktu saya memutuskan bikin tapi bisnis. Ada guts-nya enggak? Nah, ada keberaniannya enggak? Nah itu. Jadi menurut saya gini Mbak, ada dua hal yang menurut saya untuk jadi entrepreneur ya, itu harus kuat. Pertama adalah ya tadi guts. Berani nekat nggak? Kayak saya, ninggalin 20 juta menjadi 0 juta. Walaupun dimarah-marahin suami kayak apapun. Tapi pikir saya Mbak, ke depannya ketika usia saya bertambah, saya mikir di situ ya. Kalau aku kerja terus, berangkat jam 5 aku pernah kerja di sebuah perusahaan, gak usah lah aku mention ya. Kantorku di Muru ya Mbak. Rumah aku Jati Asih, yuk bayangkanlah berapa jauh. Jauh banget ya, belum macetnya ya. Aku berangkat jam 5 kurang. Waktu itu belum ada Gojek, belum ada Trans, belum ada LRT, belum ada KRL ya kan. Masih pakai yang angkot-angkot tek yang biasa lah ya. Berangkat jam 4:30 sampai kantor, kerja jam 8 sampai jam 10 malam Mbak. Karena waktu itu kita mau opening store. Sampai jam 10 malam, jam 11 itu saya udah harus pulang, baru pulang sampai rumah tuh jam 12 jam 1, which is jam 5 subuh aku udah berangkat lagi. Capek loh Mbak, waktu itu aku udah punya anak 1. Itu di saja sih aku bayangin, kenapa cita-citaku semakin kencang untuk punya bisnis sendiri adalah aku pengennya tuh, aku bisa cari uang, tapi aku juga bisa ngeliatin anakku tumbuh. Aku bisa ngeliat anakku first step itu aku yang lihat, jangan orang lain gitu. Dia belajar ngomong dari aku. Prinsipnya gitu, makanya waktu ada WFH ini aku ketawa-ketawa aja gitu. Buset,
Baru sekarang ya pada ngomongin WFH. Padahal dulu. Lo udah 2013 udah WFH. Saya WFH udah 2013. Bisnis saya apa sih Mbak? Modalnya nggak ada. Modalnya cuma apa? Headhunter loh saya itu. Headhunter tuh artinya apa? Network. Nah, kenapa saya punya guts? Karena saya believe bahwa saya bisa bangun network. Isn't it? Ya kan? Dari pengalaman-pengalaman yang ada. Ya, prinsipnya simple. Menurut saya network itu siapapun Mbak ya, kita bisa menjadi network kita loh. Bahkan ketika mungkin kita cuma kenal seorang petani di sudut kota mana, dia bisa jadi network kita. Ketika akhirnya dia kenalin kita sama BUMDes, BUMDes akhirnya ngasih tahu ke kita, mereka butuh edukasi untuk apa kita bicara historical atau apa yang kita bilang waktu itu apa soft skill lah ya. Dulu saya pernah ngajar Mbak kepada 800 orang ibu-ibu PAUD seBanten, webinar itu bersama dengan Ibu Wakil Gubernur. Nah, bentar, ini webinar ya. Jadi ada sesi-sesi, maksud satu webinar tuh langsung 800. Wih, 800. Kebetulan ketua PAUD-nya saya kenal. Nah, itu dia. Dari petani, networking. Petani loh, Mbak. Siapa yang nyangka? So, I do believe gini, Mbak. Guts saya untuk mulai bisnis apa? Satu, kita harus punya guts tadi. Berani nggak lu bikin bisnis? Kedua, network lu ada nggak? Lu berani buka network nggak? Lu berani berhubungan dengan orang nggak? Kalau dari nol misalnya guts ada tapi networkingnya masih 1-2, why not build up? Harus mulai. Nggak mungkin terus tiba-tiba pluk 10 dong Mbak kalau kita nggak mulai kenal satu. Kan ada juga yang bilang gue punya guts nih, tapi tunggu networking terbangun sampai misalnya 10 atau 20 baru I'm gonna start untuk usaha gitu. Tapi kan kalau orang bisnis it's gonna be too late ya. Ya enggak sih? Too long and too late kan. Jadi makanya saya mikir gini loh Mbak. Waktu saya pertama kali bikin bisnis ini, happeningnya itu adalah saya itu adalah konsultan teman di sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini masuklah ke salah satu BUMN terbesar tuh. Ya kan? Ya kita tahulah yang pasti udah pernah dengar ya saya pegang apa. Nah, dari BUMN ini ternyata ketika saya masih jadi seorang konsultan di sana, saya mau berjalin komunikasi sama mereka. So kenal sana, kenal ini, Pak ini, Bu ini, Pak ini, dan di setiap lapangan kita keliling Indonesia, mereka bisa lihat saya gitu loh. How I do my work gitu kan. Ketika itulah trustnya kan muncul tuh dari mereka. Wih, Bu Catherine bisa ngumpulin rekrutmen massal 500-600 orang per hari, caranya gimana? Gak punya cara Mbak, gak ada saya pasang iklan, cuma pakai Twitter, pakai waktu itu Facebook, waktu itu cuma BBM, kata orang sih gitu. Akhirnya mereka punya trust sama saya. Ketika akhirnya ternyata teman saya kena uang prestasi sama mereka, ya kan, nggak jadilah itu perusahaan. Otomatis kan saya juga ikut keluar dong. Tapi kan mereka sudah trust sama saya sebagai personal rekruternya yang bisa ngumpulin sekian banyak orang. Nah, waktu itu rekrutmennya partneran dengan, maksudnya udah sendiri? Belum, saya masih kayak ngikut teman. Belum ada PT saya Mbak. Jadi ini masih PT. Ngikut aja. Masih ikut teman aja. Jadi kayak ya udah mengintili lah kalau orang bilang ya. Nah tapi kan dari saya mengintil teman ini, saya nggak mau diem gini aja Mbak. Saya kan pasti kenalan sama A, kenalan sama B. Hai Pak, cuma sekedar hai gimana, ngopi bareng, makan bareng atau apa. Dan mereka juga lihat saya menginterview orang, saya menata orang ratusan datang, gimana cara saya kontrol, tidak ada fraud, tidak ada apa-apa, rapih. Mereka melihat saya kerja, trust, ya kan? Nah, makanya maksud saya, ketika kita bangun network itu trust juga harus kita bangun. Oh iya. Harus itu. Orang lihat kita bahwa, oh Catherine itu jagonya bikin ini, oh dia tuh recruiter loh, dia bisa loh ngumpulin massa. Number one lah, personal branding, kita membangun kepercayaannya. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman saya Mbak, kalau lu sekarang masih kerja, jangan cuma datang jam 8, kerja pulang jam 5, akhir bulan lu terima gaji, no. Kamu harus bangun personal branding kamu sendiri. Skillful kamu apa? Gitu kan. Contoh misalnya dia cuma seorang, saya kan cuma admin, Mbak. Kamu jangan salah, virtual assistant sekarang mahal. Iya. Betul. That's it. Maksud saya, apa yang bisa lo lakukan? Apa yang menurut kamu ahli di situ? Show off, tunjukin sama orang. Itulah gunanya sosial media. Jangan sosial media cuman ya buat apa, kayak saya Mbak, saya punya sosial media, let's say like Facebook, itu khusus untuk kayak perkembangan saya dengan anak-anak ya, keluarga, persahabatan, pertemanan begitu. Tapi kalau bicara karir, saya bangun di LinkedIn
Oke. Sampai sekarang follower saya sudah 20.000 lebih. Itu di LinkedIn. Tapi saya nggak pernah tuh upload tentang keluarga apapun di LinkedIn, nggak pernah. Karena memang basically saya memang itu kan Business. Nah, kalau di Instagram itu murni kepada ya personal branding saya as I am gitu ya. As a mother, as a consultant, as a motivator gitu. Karena saya juga kan kalau training saya, seminar saya Masukkan mostly ke itu situ. ya itu mostly kan dari motivating itu kan. How do you develop your career? How do you develop your personal life gitu. Dan apa yang saya ajarkan mungkin orang pada mikir, Kat, lu nggak pakai teori dari buku apa-apa? No. Yang saya ajarkan di seminar adalah apa yang sudah terjadi pada saya. Pengalaman. So you share, maksudnya di-combine lah antara Betul. teori the one that kita tahu dengan kita punya pengalaman. Benar. Ya itu nggak ada di mana-mana. Betul, dan menurut saya gini Mbak, contoh ya kita belajar karate. Waktu karate kita belajar kata kan. Coba. Ini kayaknya bisa karate nih. Terus, Tapi waktu pas tawuran kepikiran nggak? enggak. Yang penting gimana caranya gue selamat. Sih. Jadi artinya Malah kadang lupa kali kita bisa karate ya. Betul, Yang penting lari dulu. Benar, makanya maksud saya bukan ya saya menolak semua teori, no, semua teori saya pelajari, tapi kan saya harus fill up dong. Bisnis apa yang lagi saya jalanin nih? Klien saya misalnya transportasi. Oke, ilmunya yang berhubungan sama transportasi dong yang saya jalanin. Nah, terus kalau misalnya ternyata kayak sekarang nih saya banyak rekrutmen tambang kan, Mbak. Mana lah ada orang dulu saya ini rekrut pramugari, Mbak. Customer service yang cantik ganteng, Keren-keren. yang ya mulus-mulus ya kan, seksi-seksi. Sekarang tiba-tiba bruk kayak supir ADT gitu kan, dump truck. Gimana? Switch off, knowledge-nya itu harus cepat gitu. Itu yang mana saya bilang sama teman-teman mau mulai bisnis nanti. Ya udah, lo harus bangun knowledge lo dulu. Tapi ada switching itu atau tetap yang ini dijalankan, yang mulus-mulusnya dijalankan? Maksudnya tetap expanding dengan yang sekarang dengan karena kan tambang. memang bisnis saya multi industri. Apa kita saling ini ya? Ya jadi lebih pengalamannya lebih berat dong dengan. Ya, dan serunya kan kita jadi belajar banyak. Karena saya punya prinsip gini, Mbak. Before I recruit people, I have to know the business. Tahu dulu bisnisnya apa. Jadi belajar. Nah, terus tahu juga nih Mbak pekerjaannya apa yang mau saya rekrut. Jadi waktu tambang itu mau nggak mau saya belajar, Mbak. Saya belajar mulai rekrut tambang 2021. Saya belajar dari teman-teman tambang. Ya itu buka lagi nih. Apalagi saya kan rekruter ya. Kandidat-kandidat saya. Waktu interview saya malah belajar sebenarnya. Kan dari mereka. Iya. Oh iya, karena kita nanya. Kita nanya. Iya kan? Iya. Tapi aku nanyanya kadang-kadang kayak yang orang sok tahu, kayaknya udah tahu padahal aku belum tahu, aku lagi nanya itu. Tapi mereka cerita, so aku bisa ngebayangin, oh kayak gini. Oh jadi Bapak waktu naik itu kita bicara HD deh, Mbak. Ya kan, heavy dump truck itu. So gede rumah, Mbak. Banyak gitu, saya mikirin, kayak gimana Pak, kayak gini. Berarti harus awas dong matanya, harus kuat dong ini. Itu kan ada sistemnya, Bu. Belajar gimana? Dari situ ilmu itu saya dapat. Itu makanya saya kalau rekrut orang interview tanpa saya sadar saya serap ilmunya. Oh iya. Mau nggak mau kita masuk gitu kan Mbak. Betul. Gitu loh. Sama waktu saya belajar IT, saya interview IT sama. Saya tahu bahasa pemrograman itu apa. Mbak kalau tanya orang pada nanya, Kat lu dapat IT banyak aja dari mana? Mbak tahu canvassing nggak? Tahu ya. Saya canvassing orang. Saya cari pramugari, cari SPG, cari apa. Saya keliling masuk ke mall, kemana. Ada yang cantik dikit saya kasih kartu nama. Kecuali ganteng ya. Kalau ganteng saya agak mikir-mikir, nggak enak. Saya perempuan. Nah itu biasanya punya teman cowok. Tapi kan kalau rekrutmen nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kan kaget dong mereka ada tante-tante gitu ya. Nyamperin gue ada apa nih gitu. Nah saya butuh teman pria. Ya, nanti teman pria saya yang deketin. Dulu pertama kali saya rekrut 300 orang sales canvasser untuk satu perusahaan rokok. Itu saya nongkrong di Blok M, Mbak. Bener-bener di Blok M. Itu duduk manis, nanti teman-teman saya tuh yang nyebar, yang rekrut sales. Itu canvassing. Nah, waktu IT pun kami canvassing. Bingung mereka canvassing di mana, Kat? Gampang, gue masuk aja ke coworking space. Ke cafe gitu gue lihat yang buka laptop, tulisannya aneh, kayak banyak angka-angka lalu lala. Oh, dia ngoding nih orang. Saya samperin, Dek, lagi ngoding ya? Iya Tan, kok tahu? Iya tahu. Bikin apa? Lu back end atau apa? Ayo aja. Begitu dah, oh back end nih. Aku lagi cari back end nih. Kalau ada orang yang full stack ya, yang bisa front end nih kartu nama aku. Buat gimana Tan? Buat sini. Oh ya deh, kabarin teman-temannya. Bintang nomor WA lu, kirim iklan. Somehow I got the candidate. 100 loh Mbak. Kita nggak bicara 1, 2, 3 orang loh.
Tapi sekarang ini masih berlakukah langkah-langkah tersebut atau Masih. sekarang lebih mudah karena digital? Iya, kalau untuk digital tuh pasti lebih mudah. Cuman mata saya memang jelalatan kok pergi-pergi kan saya sering nongkrong. Jadi digital itu sekarang ya kita bertransformasi Pasti. lah ya. Itu paling gampang, itu paling gampang. Jadi kalau masalah digital pun saya sekarang kita selain main di LinkedIn ya, di LinkedIn saya juga masih main lagi untuk yang komunitas. Oke. Komunitas. Contoh kemarin saya dapat satu posisi yang susah sekali, itu harus masuk di komunitas shipping line. Ini satu posisi yang menurut saya belum pernah tahu, belum pernah dapat. Shipping line. Iya, nah dia harus punya satu sertifikasi khusus gitu kan. Ya udah saya cari teman-teman shipping, ngobrol, bang, tahu nggak bang sertifikasi ini? Oh itu biasa anak nakoda tuh. Oh iya bang, lu ada komunitasnya nggak bang? Nitip dong flyer gitu. Udah nitip flyer aja, saya bikin sendiri mbak di Canva. Kalau ditanya emak-emak 53 yang jago bikin Canva, saya angkat tangan. Bikin semua iklannya pakai Canva, segala macam saya kasih bang, ini tolong sebar. Nanti saya bikinin. Nah sekarang saya nggak mau tuh lamaran masuk lewat email. Karena Ribet mbak, download lagi, buka lagi, nanti catat lagi. Jadi semua pakai Google Form. Jadi langsung masuk di sistem database, tim IT saya nanti yang langsung compile. Udah di-compile, udah ketahuan nih. Ini yang PT ini, yang kita project ini. Saya tinggal masuk itu pakai Google doang kok. tapi it's very easy for you untuk transferring dari yang konservatif punya langkah ya sampai dengan sekarang digital ya untuk umur-umur kayak kita, kayak kita. Itu kan sebenarnya it's not that easy loh sebenarnya. Untuk kita mau kalau dibilang berubah ya berubah ya, mengikuti keadaan yang sekarang kan. Iya. Cuman ya memang menurut saya ya kita tuh semua akan mengarah ke sana, ke digital. Dan harus tuh. Harus. Makanya ketika orang bilang corona itu jelek, ini anu gini jelek. Mungkin itu windfall untuk sebagian orang ya. Ya. Buat saya itu malah satu momen di mana akhirnya kita yang nggak mau punya digital mindset dipaksa untuk digital mindset, benar nggak sih? Betul. Emak-emak yang biasanya ngulek jadi tahu Google Classroom loh. Iya. Gitu. Karena kan dia punya ini, seenggaknya dia pasti ada sosial media sembari ngulek dia nonton dan lain-lain di YouTube gitu kan. Sekarang apalagi TikTok. Dikit-dikit TikTok terus. Benar. Gitu. Cuma saya kalau mau main di TikTok saya masih mikir dulu nih gitu karena saya butuh orang yang benar-benar bisa bantu bikin konten. Saya nggak mau asal buka terus untuk materi ya, untuk kita sebagai skill. Untuk materinya. Kalau untuk kayak saya bukannya materinya untuk diri sendiri adalah yang paling bagus yang buat diri sendiri. Betul, cuman sekarang TikTok itu netizen itu sangat kreatif. Gitu sangat kreatif. Once kita ngeluarin sesuatu yang salah, hatersnya keluar semua. Nah, begitu kita hatersnya udah keluar semua. Terkenal dong kalau kayak gitu. Sebenarnya, cuman aku belum punya tim buat bantu di situ ya. Tapi yang paling ngegong aja contoh lah, saya di LinkedIn nih. Saya masukin tentang tambang, itu udah Bu, 1.000 bisa 2 hari CV masuk. Ya saya tahu orang itu lagi, udah ada datanya di tempat saya itu. Cuman memang kan tambang itu kan bergejolak ya, rekrutmennya tuh naik turun gitu. Kemarin batu bara lagi bagus, dalam batu bara tiba-tiba turun. Sekarang nikel lagi naik. Nah, nikel sekarang kan lagi naik banget nih gara-gara mobil listrik dan yang lainnya. Iya. Jadi udah switch nih, Kalimantan udah mulai agak sepi-sepi, lari semua ke Sulawesi dan teman-teman yang sepi sini kan. Nah, itu mulai itu kita bicara area. Nah, saya aja ngikutin dulu. Maksud bagus, suka sekali dengarnya. Tapi sekarang nih ya yang kita dengerin kan banyak yang perusahaan-perusahaan mem-PHK segala macam. Pada kemana semua tuh yang di PHK? If I may know. Kan misalnya kalau ya kan banyak sekali kan. Nah itu seperti saya, makanya saya balik nih. Kita bicara tadi personal branding. Tujuan saya sebenarnya ke sana. Ketika kemarin saya sebenarnya salah satu anggota atau diajak lah ya bergabung dengan satu komunitas. Komunitas ini isinya ribuan orang PHK. Tapi seru. Ribuan orang PHK. Jadi komunitas ini khusus menerima orang yang PHK. Nah serunya di komunitas ini ada. Jadi mereka membantu bukan cuma mencarikan pekerjaan, membantu memberikan edukasi. Ya dari mereka untuk mereka aja. Nanti ada lagi untuk bisnisnya, didorong untuk entrepreneurship-nya. Nah, maksud saya ke sana. Saya kemarin sempat ngobrol tuh di tempat di sebuah radio juga ya bahwa tema saya simpel kok, mau cari kerja atau cari uang. Pada nanya, Bu, cari kerja kan dapat uang.
Kita cari uang dong. Cari siapa uang belum bilang? tentu cari kerja. Iya. Thailand gitu. Contoh saya cari uang tapi saya nggak kerja loh. Gitu. Jadi artinya yang saya bilang sama teman-teman yang udah di PHK, kenapa perlu personal branding? Jadi ketika once you kena PHK, Coba dicatat cari uang atau cari kerja. Gue demen nih judulnya. nah seperti contoh gini Mbak, kenapa saya sarankan teman-teman tadi membangun personal branding, skill lu ditunjukin, jangan cuma pengen tapi keluarin. Ketika lu nanti kena PHK, jebret, lu bisa do something from your skill. Contoh, para kameraman dari TV-TV yang di rumah, mereka jadi siapa sekarang? Videographer canggih semua. Isn't it? Jadi ya udah skill lu di kameramen, lu jual diri sebagai videographer dong. Masuklah ke toko-toko kayak resto-resto kayak hotel kayak sekarang kan banyak TikTok tuh. Programnya mereka ada tuh yang kita kalau check in di hotel apa namanya TikTok Go atau apalah kayak gitu. Itu buat orang-orang yang cegile suka jalan-jalan ya monggo, itu duit loh. Betul. Tapi kan ada satu lagi constraint kan, adalah kalau kita melakukan sesuatu kan juga itu duit memang, tapi kita butuh duit dulu kan. Perlu jangan salah Mbak, kan, perlu modal kan untuk ada jalan-jalannya nih, itu. Ya, jadi saya selalu ngajarin teman-teman saya, lu kalau mau cari duit, usahain jangan ngeluarin duit banyak. Caranya? Bikin bisnis yang nggak pakai modal deh. Contohnya? Hey, saya bangun. Nah, Rektor nggak pakai duit gede loh, Mbak. Betul. Tidak pakai duit, tapi kan you have modal, capital. Iya, tapi Modal modalnya nggak gede. Contoh, Iya. Contoh nih, Mbak jualan jus. Mbak punya blender nggak di rumah? Iya pasti punya. Nah, everybody have jus blender kan biasanya. Ya udah bikin jus. Jadi jualan lah ibu-ibu di depan dulu. Oke, jadi intinya adalah apa yang kita punya itu kita inventaris dulu. Iya. Jadi itulah modal pertama kita untuk kita dapetin uang. Iya, memang nggak Jadi nggak usah gampang pakai sih. susah-susah ya. Betul. Nggak usah pakai Sebenarnya ribet enggak, maksudnya. sebenarnya gini Mbak, konteksnya saya selalu ngajarin ibu-ibu nih ya. Lu daripada nongkrong di pojokan jalan, gegibahin orang. Lu yakin nggak laki lu pulang baik-baik aja? Oke. Pertanyaan saya nih, itu yang selalu saya push sama ibu-ibu nih. Bengong nih. Daripada mereka bengong, maksudnya Bu, iya, lu yakin laki lu baik-baik aja di jalan? Pulang sehat kok, bener nih. 5 detik ke depan itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. So kita manusia apa yang kita harus tentuin? Preventif dong. Persiapan dong. What gonna be happen? Bagus kalau laki lu sehat pulang, alhamdulillah. Pulang sehat tapi dia punya perempuan lain, duitnya lari ke tuh perempuan, lu mau makan apa? Sorry nih. Atau tiba-tiba sakit. Iya, kita open mind aja lah dengan banyaknya perkara yang terjadi saat ini. Gitu. So that's why aku selalu empower woman itu adalah bahwa cewek jangan cuma duduk diam di rumah walaupun lu nggak kerja, lu ibu rumah tangga, do something, jual sesuatu, make money, apapun itu. Jadi guru senam kek, ya kan, jualan jus kek, benar nggak? Betul. Apa yang lu punya, apa yang lu bisa, itu dulu. Jangan bikin bisnis yang lu nggak bisa lu paksain. Ada nih teman. Tapi bagaimana membangunkan Nah. orang-orang yang seperti ini ya kan Itu. bisa dilihat kayak cari pasir, cari apa jarum di dalam pasir gitu Iya, kan. sekarang makanya tapi balik. bagaimana kita secara yang tadi bikin webinar 800 orang, bagaimana dari 800 orang ini minimal 10% lah yang bisa diangkat, bisa terangkat atau bisa oh ya juga ya. Nah, Iya. Dan itu kemarin waktu pas yang webinar itu sebenarnya tema saya tuh simpel kok. Siapa takut punya usaha, gitu kan? Dan usaha orang sering mikir gini, kita bicara startup. Orang selalu mikirnya startup, tajir punya duit sekian, nah. Terus saya bilang, lah gue punya blender di rumah, startup dong, bikin bisnis jus. Teman saya Mbak, bikin bisnis jus, you know what happen? Dia cuma bikin jus di rumah. Itu pun dia bikin jus, terus dia masukin ke dalam kulkas. Kan jadi es batu semua, jadi es keras kan. Nah besok waktu dia antar anaknya ke sekolah, itu dia buka jualannya. Jadi dari pagi subuh tuh dia keluarin tuh mulai agak cari-cari. Udah, daripada dia nunggu anaknya sembari rumpi, dia jualan jus. bisa juga sembari rumpi dan jualan jus. Bener, sampai kita panggil dia Eda Jus kok. Sampai kebayang nggak itu kebetulan teman anaknya juga satu sekolah. Dan satu jus aja yang 8.000 mungkin 7.000. Kalau sehari dia jual 80. Jadi kalau buat satu box itu isinya 100. Saya juga bingung, lu sampai punya freezer gede, udah punya gua. Beli dia dari cuman punya kulkas kecil sampai dia punya freezer gede. Gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang, wah keren juga ya. Sehari lu dapat cepet aja. Tapi Kat, ada satu hal yang we have to think about it. Karena
memulai oke, tetapi konsisten untuk melakukan itu. Kok dia cepet banget sih gininya? Paham Mbak. Jadi gini, ini sering terjadi sama teman-teman. Saya bilang sama teman-teman, nih gue ya, saya nih Mbak, saya sudah bangun PT sampai 2 kali. Oke. Saya pernah loh pegang duit 500 juta per bulan Mbak, 1 miliar 20 pernah. Sampai akhirnya saya bangkrut cuma punya uang 50 ribu pernah. Raib itu duit MM, nggak ada duit sama sekali. Sebabnya apa tuh kalau boleh tahu? Mismanagement pasti. Jadi kalau bisnis saya ini kan bisnis jasa ya Mbak. Justru enak ya? Sebenarnya bukan. Bisnis saya ini bisnis waktu. Kita harus cari, kita dapat dari orang yang minta orang. Kita cari orang. Ini waktu dong. Kita kan dibayar ketika orangnya sudah dapat. Betul. Nah begitu udah dapat, tapi kan costnya kita cari buat nyari orang ini juga kita Modalnya. nyarinya nggak 1-2. Ini modal gede. Nah gitu terus kita. Satu mismanagement. Kedua apa? One man show. I'm the only one. You don't trust anybody ya? Bukan nggak bisa nobody trust ya, gimana ya? Nggak ada yang bisa ngejar kaki saya. No, you don't trust anybody.